Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu serta saudara-saudara, pemuda-pemudi Islam, jamaah salat zuhur Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Sumatera Barat, yang hadir pada siang hari ini, yang kami hormati, yang kami muliakan. Sebelum kita mengumandangkan iqamah, kurang lebih 15 menit ke depan kita mendengarkan terlebih dahulu ceramah zuhur dari guru kita, sembari menunggu saudara kita yang sedang berwudu atau yang sedang menuju masjid raya ini untuk ikut sholat zuhur berjamaah bersama kita. Pada siang hari ini yang akan memberikan ceramah zuhur adalah Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Erwanto MPD. Alhamdulillah beliau telah bersama kita di ruangan masjid raya ini, dan untuk itu kita mengucapkan banyak terima kasih kepada beliau. Bapak dan Ibu serta saudara yang kami muliakan, marilah kita dengarkan secara bersama ceramah zuhur yang disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Erwanto MPD. Kepada beliau dengan segala hormat kita persilahkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iz tastaghisuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Wa ma ja'alahu Allahu illa busyra wa litatma'inna bihi qulubukum. Wa man nasru illa min indillah. Innallaha azizun hakim. Kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu Dia perkenankan doamu, sungguh aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang dengan berturut-turut. Dan tidaklah Allah menjadikannya melainkan sebagai kabar gembira, agar hatimu menjadi tentram karenanya, dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sungguh Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maha benar Allah, surat Al-Anfal ayat yang ke-9 dan ke-10. Kaum muslimin wal muslimat, Bapak dan Ibu jemaah salat zuhur di Masjid Raya yang dirahmati oleh Allah SWT, senantiasa kita bersyukur pada Allah di siang ini. Begitu lengkap dan sempurnanya nikmat Allah kepada kita, sehingga tidak ada halangan bagi kita untuk melaksanakan segala aktivitas yang kita lakukan di siang hari ini, termasuk bisa melaksanakan ibadah insya Allah sebentar lagi zuhur berjamaah di masjid yang luar biasa ini. Salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini kita masih berada di bulan Muharram 1447 Hijriah,
Tentunya banyak peristiwa yang telah kita pelajari dari peristiwa yang telah dilakukan dan dilalui oleh Rasulullah. Bagi kita saat ini tentunya telah banyak ibadah-ibadah yang kita rujuk kepada Rasulullah untuk dilakukan, baik itu ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Nah, pada kesempatan ini khatib ingin menyampaikan kajian singkat, yaitu tentang melibatkan Allah dalam segala urusan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu setiap perjuangannya itu selalu bermohon kepada Allah. Seorang nabi dan rasul utusan Allah itu tidak pernah lupa untuk memohon, berlindung, atau disebut dengan melibatkan dirinya, melibatkan Allah dalam segala urusannya. Jadi apalagi kita hari ini yang sangat dhaif, hamba Allah yang meneladani suri teladan kita yaitu Rasulullah, itu tentunya wajib melibatkan Allah dalam segala urusan kita. Ketika kita ingin selamat dunia akhirat, ingin masuk surga di akhirat nanti, lalu kita ingin menjadikan agama Islam ini sebagai petunjuk dalam kehidupan kita ini, tentunya tidak cukup dengan kehebatan ilmu, pengetahuan, kecanggihan teknologi yang kita gunakan hari ini untuk membuat kita sukses. Bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa hijrah saja, bahkan yang paling luar biasa, salah satu keterlibatan Allah dalam urusan Rasulullah adalah ketika terjadi perang Badar. 2 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah, itu ada perang yang luar biasa, yaitu perang Badar Kubra yang terjadi di lembah Badar. Lalu terjadinya di situ tidak disepakati. Keterlibatan Allah di situ tidak ada kesepakatan orang kaum musyrik dengan orang muslim bahwa perang kita di situ, tidak ada. Bahkan kaum muslimin sangat tidak ingin hal itu terjadi karena tidak ada persiapan persenjataan yang lengkap. Beda dengan kaum musyrikin yang benar-benar sudah punya rencana, punya pasukan yang luar biasa, punya persenjataan lengkap, ingin menghancurkan kaum muslimin ketika itu. Jadi 313 orang tercatat dalam sejarah umat Islam atau kaum muslimin yang menuju lembah Badar atau menuju perang, lalu kebetulan terjadi di lembah Badar, kemudian melawan 1000 orang kaum musyrikin. Jadi hitungan matematika itu lebih kurang 1:3. Sudah 1 lawan 3 orang, 3 orang tersebut persenjataannya lengkap. Coba kalau tidak ada keterlibatan Allah di situ. Kalau bukanlah karena pertolongan Allah terhadap kaum muslimin, tentulah secara logika sederhana saja itu tidak akan mungkin 1 lawan 3 bisa menang 1, itu sangat tipis sekali harapan. Tapi apa yang terjadi? Allah berkehendak. Ada kehendak Allah di situ, di mana Allah mempertemukan mereka di lembah Badar. Lalu apa lagi cara Allah menolong kaum muslimin? Kaum muslimin ketika itu dipenuhi rasa takut. Bahkan yang niatnya salah untuk berperang ketika itu, kalau ada yang niatnya ingin mendapatkan rampasan perang ataupun niatnya keduniaan, itu bisa berbelok ke belakang seandainya dia tahu bahwa pasukan kaum musyrik itu 1000 orang. Tapi di waktu itu tidak tahu, kaum muslimin juga tidak tahu berapa jumlah lawan, berapa jumlah musuh, tidak tahu, sama-sama tidak tahu. Lalu pada malam harinya turunlah mimpi. Allah mendatangkan mimpi dari setiap masing-masing mereka. Mimpinya sama, tapi maknanya beda. Apa mimpinya? Allah turunkan mimpi kepada kaum muslimin bahwa pasukan kaum musyrik itu lemah dan sedikit, padahal banyak. Lalu Allah jadikan mimpi kaum muslimin lemah dan sedikit. Itu tanda Allah menolong ketika
ada orang kan dihadapi sudahlah sedikit, lemah pula, maka timbul semangat yang luar biasa dari kaum muslimin untuk bisa menghadapi peperangan yang akan mereka lakukan. Sedangkan kaum musyrikin, mereka dengan pongahnya sudah jelas, mereka sudah lengkap, sudah banyak. Turun pula mimpi bahwa memang kaum muslimin itu juga sedikit. Maka timbullah kesombongan daripada mereka, timbullah keangkuhan bahwa sudah menganggap kemenangan itu pada diri mereka. Dan itu adalah pertolongan Allah ataupun bukan dikehendaki, itu hanya kehendak Allah, maka keduanya bermimpi demikian. Mimpi yang satu kepada orang kaum muslimin itu menandakan cara Allah menolong kaum muslimin, meningkatkan ataupun menguatkan semangat mereka. Jadi yang hatinya lemah, yang hatinya takut, tiba-tiba menjadi kuat. Kenapa? Karena mereka diperlihatkan musuh itu lemah dan sedikit. Sebaliknya, yang tadinya memang sudah kuat, lalu Allah kasih pula mimpi memang lemah, karena memang tidak ada dikasih tahu, tidak ada delegasi untuk ngasih tahu berapa jumlah pasukan. Tapi dalam mimpi mereka melihat kaum muslim itu lemah, lalu mereka makin pongah dan makin sombong. Maka itulah salah satu faktor membuat mereka kalah. Cara Allah mengalahkan yang jumlah yang banyak tetapi sedikit di sisi Allah, bisa dikalahkan oleh Allah karena ada keterlibatan Allah di situ. Kemudian yang ketiga, Allah itu ingin menjadikan kaum muslimin itu menang. Karena memang di saat itu Rasulullah sangat berharap, seandainya doanya luar biasa sampai mengangkat tangannya tinggi, seandainya tidak engkau menangkan peperangan sekali ini Allah, maka tidak akan ada orang lagi yang akan menyembahmu. Jadi benar-benar berharap Rasulullah ketika itu, benar-benar dengan ketulusan hatinya, totalitas menyerahkan diri kepada Allah. Bayangkan secara mata-mata itu tidak akan mungkin menang. Hanya pertolongan Allah lah yang bisa diharapkan saat itu. Sehingga terbaliklah ketika di Gua Hira, di Gua Sur, itu yang mengingatkan Abu Bakar, la tahzan wa la tahaf, itu adalah Rasulullah. Tapi ketika di perang Badar, Abu Bakar yang mengingatkan Nabi. Mengingatkan Nabi saking Rasulullah itu cemas berharapnya kepada Allah SWT. Diingatkan, Allah akan mengabulkan doamu. Kaum muslimin jamaah zuhur rahimakumullah. Jadi dari peristiwa itu saja itu bisa dibaca keterlibatan Allah. Bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari ini? Sudah banyak. Secara langsung dan tidak langsung Allah sudah terlibat dalam urusan kita. Bayangkan kita datang ke sebuah tempat, bertemu atau tidak bertemu dengan seseorang itu tidak bukan urusan kita. Itu benar-benar Allah yang pertemukan. Ada orang tidak pernah berpikir akan bertemu, tiba-tiba dipertemukan. Bisa saja. Atau sudah direncanakan bertemu dengan seseorang, sudah diagendakan dengan baik-baik. Kalau Allah tidak berkehendak, tidak terjadi pertemuan itu. Jadi dalam urusan kita sesungguhnya Allah telah terlibat. Nah, pertanyaannya, sudahkah kita melibatkan Allah di dalam urusan kita? Kenapa kita perlu memperlibatkan Allah? Agar segala kehidupan kita ini yang kita lakukan bernilai ibadah di sisi Allah. Bukankah Allah sangat simpel mengingatkan pada kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk mengabdi kepadaku. Pengabdian, menang kalah ataupun sukses gagal itu urusan belakangan. Tapi di dalam proses itu sudahkah kita melibatkan Allah sehingga proses itu menjadi nilai ibadah? Ketika kalah pun jadi ibadah, menang pun jadi ibadah, karena sudah melibatkan Allah. Sesuai dengan tujuan kita memang diciptakan untuk ibadah. Ibadah khusus sudah bisa dihitung, tapi ibadah umum, seluruh aktivitas kita mestinya ibadah. Caranya libatkan Allah di dalam sebuah urusan kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bismillah fahuwa aqta. Segala urusan yang baik tidak dimulai dengan bismillah, tidak dilibatkan Allah, maka putus berkahnya, putus amal solehnya.
Jadi banyak amal soleh yang kita lakukan. Kerja itu amal soleh, silaturahim itu amal soleh, meninggalkan rumah saja amal soleh, tidur saja amal soleh ketika kita mengingat Allah. Minimal bismillah kalau kita tidak hafal doa. Apalagi sudah hafal doa, bayangkan doa yang paling lengkap itu kita masuk masjid ada doanya, keluar masjid ada doanya, masuk WC keluar WC, apa saya tidur. Bahkan orang mau barale ataupun menghadiri pengantin, barale pengantin ada doanya. Bahkan pengantin baru pun ada doanya. Lengkap, masuk WC keluar WC kemana saja yang dianggap urusan sepele pakai doa. Agar apa? Agar kita melibatkan Allah dalam segala urusan kita. Jadi urusan besar saja Allah terlibat, apalagi urusan kecil. Jantung kita yang berdetak ini urusan Allah. Kapan sakitnya kita tidak tahu. Hanya kepada Allah kita mengadu. Usia kita hari ini yang 40, yang 50, sampai kapan batas waktunya, ajalnya, wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Maka karena itu keterlibatan Allah dalam urusan pribadi seorang muslim mesti. Yang pertama caranya, mari kita baca bismillah setiap memulai kegiatan ataupun aktivitas kita. Mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, itu sudah ada doa-doanya. Minimal memulai dengan bismillah. Yang kedua, lakukanlah perbuatan-perbuatan yang tidak melanggar syariat. Jadi kalau urusan dunia itu syariatnya tidak lagi merujuk kepada generasi awal. Kalau urusan dunia, karena memang kita yang lebih tahu. Urusan muamalah, urusan dunia itu lakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya. Beda dengan ibadah. Kalau ibadah jangan lakukan dulu. Kalau kita belum tahu dalilnya, belum tahu perintahnya dari Al-Quran dan Sunnah, nggak usah ibadah dulu. Lihat orang ibadah, kita ibadah. Nggak. Kalau kita belum tahu dalilnya, belum tahu hukumnya, nggak usah dulu. Biarlah. Yang pasti-pasti aja lah dilakukan urusan ibadah. Tapi beda urusan dunia, kerjakan saja. Sampai kita tahu larangnya atau ada dalil yang melarangnya. Kan banyak aktivitas kita hari ini yang tidak ada di zaman dulu. Misalnya olahraga yang berbagai macam. Kemudian profesi yang bermacam-macam juga hari ini. Kemudian aktivitas lainnya. Anak muda beda pula komunitasnya. Selagi itu tidak melanggar syariat Islam, kita lakukan dengan bismillah. Yang terakhir adalah jangan sampai kita sekedar melakukan urusan dunia saja. Kan banyak juga orang yang hari ini dunia tapi lupa akhirat. Sudah dimulai bismillah, kemudian sudah tidak ada halangan, tidak melanggar aturan, tetapi dia tidak menegakkan syariat. Jangan sampai komunitas sekedar komunitas. Hendaknya komunitas itu ada pengajiannya gitu kan. Ini ada komunitas apa lari, yang nggak jalan komunitas lari, ya lari aja programnya. Ya sekali-sekali mengajak untuk ada nilai dakwahnya, ada nilai ibadah yang memang tidak ada aturan ibadahnya, harus setiap komunitas itu ada ngajinya enggak, tapi mestinya kita ada nuansa spiritual, melibatkan Allah. Jangan urusan dunia kita, ya dunia akhirat. Padahal urusan dunia itu bisa kita bawa pada urusan akhirat. Urusan pribadi kita, urusan sosial kita sesungguhnya masih ada peluang kita untuk meraih pahala-pahala dalamnya ketika kita melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah petunjuk kepada kita agar senantiasa selalu ingat kepadanya dan melibatkannya dalam segala urusan kita, baik urusan yang sulit maupun urusan yang lapang, baik urusan yang mudah maupun urusan yang sempit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamat
الصلاة الله أكبر الله أكبر لا